Halo semuanya, kelas 11 IPA dan para sahabat. Berjumpa lagi dengan saya Tio MF melalui video ini. Kali ini kita akan belajar fluida dinamis. Kalau kemarin kita sudah belajar fluida statis, sekarang fluida dinamis. Dinamis artinya bergerak, berarti fluida atau zat cair yang bergerak. Yang pertama kita bahas di sini adalah debit aliran atau disimbolkan dengan Q. Kalau dikatakan debit aliran, itu merupakan banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Oke, itu dia yang namanya debit aliran, ya. Banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi misalnya di sini saya gambarkan sebuah pipa dengan luas penampang sebesar A. Luas penampangnya sebesar A, kemudian panjang pipanya kita sebut sebesar L, lalu mengalir yang namanya cairan, ya, mengalir cairan dengan kecepatan sebesar V. Oke, jadi tadi definisinya bahwa debit aliran adalah banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Maka boleh kita tuliskan bahwa Q sama dengan volume per waktu, ya. Q sama dengan volume per waktu. Nah, di mana untuk mencari volume sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Tingginya di sini L, ya, atau panjangnya L. Oke. Maka kita peroleh nanti Q sama dengan A dikalikan dengan L per T. Lalu kalau kita ingat rumus GLBB dari persamaan S sama dengan kecepatan dikali waktu, lalu kita ganti S jadi L sama dengan V dikali T. Maka kita masukkan ke persamaan Q-nya, maka Q sama dengan A dikalikan dengan V dikalikan dengan T per T. Jadi T-nya habis, maka kita perolehlah bahwa Q sama dengan A dikalikan dengan V. Luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Ya, itulah yang namanya debit aliran. Sekarang kita lanjut ke asas kontinuitas. Kontinuitas. Oke, kalau dikatakan asas kontinuitas, itu artinya bahwa debit aliran adalah konstan. Misalnya saya gambarkan di sini pipa dengan luas penampang yang berbeda. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita sebut A1, kemudian di sini adalah A2. Kemudian mengalir cairan dengan kecepatan V1 di penampang pertama dan kecepatan V2 di penampang kedua. Jadi katanya bahwa debit aliran konstan, artinya bahwa Q1 sama dengan Q2. Kalau Q1 sama dengan Q2, maka boleh kita tulis A1V1 sama dengan A2V2. Karena biasanya luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka ini boleh kita buat di R kuadrat, di mana R adalah jari-jari. Jadi kalau kita masukkan ke sini, Pi R1 kuadrat dikalikan dengan V1 sama dengan Pi R2 kuadrat dikalikan dengan V2. Maka Pi-nya habis. Jadi
kita peroleh R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikalikan dengan V2. Nah, karena jari-jari itu adalah setengah diameter, maka kita peroleh juga setengah D1 dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan V1 sama dengan setengah D2 dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan V2. Lalu setengahnya bisa kita habiskan. Jadi tinggallah D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikalikan dengan V2. Ya, itu dia yang namanya asas kontinuitas. Sekarang sebagai tambahannya, kalau ditanya bagaimana hubungan daya atau P besar dengan yang namanya debit aliran atau disimbolkan dengan I. Oke, ini biasanya kita jumpai misalnya pada air terjun. Nah, kita ingat bahwa mencari daya adalah energi per waktu. Jadi karena dia air terjun berarti energi potensial yang ada, ya kan? Energi potensial per T, di mana rumus energi potensial adalah M kali G kali H per T. Kemudian kita ingat mencari massa itu adalah massa jenis atau rho dikalikan dengan volume. Maka kita perolehlah bahwa P sama dengan rho dikalikan dengan volume dikalikan dengan G dikalikan dengan H per T. Nah, sementara kalau volume per T itu sama dengan I. Itu artinya bahwa P sama dengan rho dikalikan dengan Q dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Ya kan? Kemudian kalau kita hubungkan ke yang namanya momentum, ya kan? Bagaimana untuk momentumnya? Momentum atau P kecil. Nah, untuk mencari momentum atau P kecil sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Sementara massa tadi adalah rho, massa jenis, dikalikan dengan volume, kemudian dikalikan dengan namanya V. Nah, jadi sama dengan volume dari sini adalah Q kali T, ya kan? Berarti rho dikalikan dengan Q, dikalikan dengan T, dikalikan dengan V. Ya kan? Rho dikali Q dikalikan dengan T dikalikan dengan P. Nah, jadi itulah yang namanya hubungan daripada momentum terhadap yang namanya Q, kan, atau debit aliran. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke hukum Bernoulli. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli mengatakan bahwa jika kecepatan fluida semakin besar atau meningkat, maka terjadi penurunan tekanan, ya. Saya ulangi, jika kecepatan fluida semakin meningkat, maka terjadi penurunan tekanan. Atau bisa juga dikatakan bahwa hukum Bernoulli adalah jumlah tekanan di setiap titik adalah sama besar, ya. Nah, jadi di sini ada sebut gambarnya, misalnya ini ada sebuah gambar pipa. Ini kita sebut dengan luas penampang A1. Kemudian ini kita sebut adalah X1, jarak tempuhnya, atau L boleh, ya. Kemudian di sini juga ada tekanan P1 dengan kecepatan aliran sebesar P1. Kemudian di sini juga kita sebut adalah X2 atau L2 boleh, ya. Kemudian ini adalah A2, mengalir fluida dengan kecepatan V2. Kemudian ada tekanan P2, ya, tekanan P2. Lalu tinggi pipanya, ini tinggi pipanya kita sebut adalah H1. Kemudian ini tinggi pipa kedua kita sebut H2. Oke.
Sekarang kita bagaimana menemukan persamaan daripada Bernoulli, ya, dengan memakai konsep daripada mekanika. Yang pertama kita memakai dengan konsep daripada usaha, yaitu W. Nah, rumus usaha pada umumnya yaitu W sama dengan F dikalikan dengan S. Nah, tentu di penampang pertama ada gaya, kemudian di penampang kedua ada gaya. Nah, jadi nanti usahanya adalah W sama dengan F1 dikalikan dengan X1, kemudian dikurangkan dengan F2 dikalikan dengan X2. Kenapa dia dikurang? Pasti nanti gayanya saling melawan. Itu dia, ya. Kemudian mengingat daripada yang namanya tekanan, kalau kita ingat tekanan bahwa P sama dengan F per A, kan? Maka kita peroleh dari sini bahwa F sama dengan P dikalikan dengan A. Jadi boleh kita buat bahwa W sama dengan P1 dikalikan dengan A1 X1, kemudian dikurangkan dengan P2 dikalikan dengan A2 X2. Lalu dengan kita ingat bahwa A dikali L atau X atau H itu sama dengan volume, ya kan? Jadi boleh kita buat bahwa W sama dengan P1 dikalikan dengan volume 1, kemudian dikurangkan dengan P2 dikalikan dengan volume yang kedua. Itu dia. Nah, lalu kita ingat lagi bahwa usaha adalah perubahan dari energi mekanik, ya. Energi mekanik yang kedua dikurangkan energi mekanik yang pertama. Di mana rumus energi mekanik? Rumus energi mekanik adalah energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik, kan? Jadi kita peroleh di sini, kita masukkan ini P1 dikalikan dengan volume yang pertama dikurangkan dengan P2 dikalikan dengan volume yang kedua sama dengan ini EK2 ditambahkan dengan EP2, kemudian dikurangkan dengan EK1 ditambahkan dengan EP1. Maka P1 dikalikan dengan volume yang pertama, kemudian dikurangkan dengan P2 dikalikan dengan volume yang kedua, sama dengan rumus energi kinetik, setengah M P2 kuadrat ditambah energi potensial M kali G kali H2 dikurangkan ini setengah M kali V1 kuadrat dikurangkan lagi M kali G kali H2, bukan H2 ya, H1. Oke, dikalikan dengan H1. Kemudian kita lanjut, ya, volume dikalikan dengan P1 dikurangkan dengan P2, ya, volumenya tetap, ya, sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah MG H2 dikurangkan dengan setengah M V1 kuadrat dikurangkan dengan MG H1. Lalu kita bagi dia dengan volume, dibagi volume. Maka P1 dikurang P2, volumenya coret. Di sini adalah setengah M per volume dikalikan dengan V2 kuadrat, kemudian ditambah massa per volume dikalikan G kali H2 dikurangkan setengah massa per volume dikalikan dengan V1 kuadrat dikurangkan massa per volume dikalikan dengan GH1.
Maka kita peroleh P1 dikurang P2 sama dengan massa per volt itu rho, ya kan? Berarti setengah rho dikali V2 kuadrat ditambahkan dengan rho GH2 dikurangkan dengan setengah rho V1 kuadrat kemudian dikurangkan dengan rho GH1. Nah, yang bagian pertama kita pindahkan ke ruas kiri, ya kan? Maka kita perolehlah P1 ditambahkan dengan setengah rho V1 kuadrat kemudian ditambahkan dengan rho GH1 sama dengan P2 pindahkan ke kanan jadi P2 kemudian ditambahkan dengan setengah rho V2 kuadrat kemudian ditambahkan dengan rho GH2. Nah, inilah persamaan Bernoulli, ya. Nah, perlu diingat ketentuannya untuk fluida tak bergerak, ya. Maka berlaku nanti bahwa P1 dikurang P2 sama dengan rho G dikalikan dengan H2 dikurang H1. Sedangkan untuk fluida bergerak maka berlaku P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan V1 kuadrat. Oke, inilah dia prinsip daripada hukum Bernoulli, ya, serta penurunannya. Udah, jadi nggak usah pusing kali untuk penurunannya. Sebenarnya di sini hanya menjelaskan dari mana asalnya, karena kalau di soal-soal pun itu tidaknya seringkali ditanya, sangat jarang pun ditanya tentang penurunannya, ya. Oke, itulah dulu teori daripada tentang fluida dinamis bagian yang pertama.